Hai Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini tak kalah heboh. Ada hubungan Kimberly dengan Edward Akbar yang kembali memanas saat mencapai kesepakatan pembagian harta gono gini. Seperti apa informasinya? Ini dia. Sempat berdamai, kini hubungan Edward Akbar dan mantan istrinya Kimberly kembali memanas. Hal ini dipicu oleh aksi Edward yang dinilai tak gentleman dalam menyikapi permasalahan pembagian harta gono gininya dengan Kimberly. Diketahui baru-baru ini Kimberly kembali bertemu di depan notaris untuk menyelesaikan permasalahan harta gono gini mereka berdua. Dari hasil pertemuan tersebut, Kimberly dan Edward Akbar mencapai kesepakatan untuk membagi harta berupa rumah, tanah hingga mobil pribadi sebagai harta bersama selama mereka berumah tangga. Oh iya, biar hitam di atas putih, biar kuat diangkat, dan nanti kan juga kedepannya rumah yang di Bali itu akan serah terimanya akan dibalik nama ke nama ibu Kimberly ya. Kim kan WNA. Namun sebelum mencapai kesepakatan tersebut, ruang diskusi sempat memanas akibat ibu Kimberly bersitegang dengan Edward Akbar. Adapun dari hasil kesepakatan, Kimberly kini mendapat harta gono gini berupa rumah di Bali dan hasil penjualan mobil akan dibagi berdua dengan nominal akan lebih banyak ke Kimberly, Besti. Perdamaian yang sudah diatur dengan kuasa hukum masing-masing, di mana mobil itu nanti kan akan dijual. Pembagiannya itu 60% untuk Kimberly, 40% ke saya, yang dimana juga untuk nafkah anak karena pekerjaan saya yang masih belum lancar kembali. Untuk rumah dan jadi dua petak tanah dan satu bangunan rumah itu untuk Kimberly. Saya tanah kosong yang dimana tidak akan saya jual sampai akhir hayat dan kalau saya meninggal untuk anak-anak. Kericuhan dianggap akan berhenti setelah Edward Akbar mencoba keluar dari ruang diskusi. Namun yang tadi sangka-sangka masih berlanjut di luar diskusi nih Besti. Ibu Kimberly yang tak kuat menahan emosi langsung meluapkan unek-uneknya ke Edward Akbar di depan awak media. Bagaimana? Saya untuk anakmu biaya sekolah yang lebih dari tahu. Jangan begitu. Jangan kamu bangga dengan pemberian anakmu sejumlah 6 juta. Apakah kamu bangga dengan hasil 6 juta kepada anakmu? Saya tidak bangga. Dan 2 juta aja selama perkawinan anak saya. Tidak 2 juta saja, Bu. Oh, Tapi saya diam saja. Anak saya, no, come on. Kalau sebagai laki, tanggung jawab yang baik. Ibu Kimberly menyimpan kemarahan Edward Akbar beberapa bulan terakhir lantaran tak kunjung menunjukkan itikat baik sebagai ayah. Ditambah lagi, Ibu Kimberly merasa uang nafkah yang diberikan Edward Akbar itu tak bisa memenuhi kebutuhan kedua cucunya. Ini dari A sampai Z, ya, biar tahu kalian semua, ya. Ini unek-unek, saya aja kaget dengan anak saya, apa yang dia lakukan kepada anak saya. Dia memberikan 2 juta, ya, untuk selama 5 tahun. Lo pikirkan, lagi itu saya udah bilang. Sekarang dia menafkahi 6 juta. Lo pikir cukup? Apakah dia berpikir bangga? Oh enggak. 6 juta itu dia bilang, oh untuk ngaji dan makan. Terus dari pendidikannya kemana? Cucu saya mesti hanya mengaji, mau jadi ustazah, apa mau jadi kiai? Hahaha, gak mungkin kan? Dengan alasan itu kepadanya, Ibu Kimberly tak sudi mempertemukan Edward Akbar dengan kedua anak-anaknya. Tak hanya fokus mempermasalahkan nafkah, tapi Irvina Raider juga tak sudi melihat wajah Edward Akbar karena telah melukai dan menyakiti putrinya sejak awal pernikahan. Oh, saya ingin ketemu anak saya. Jangan harap, jangan berpikiran lo segampang itu. Tanggung jawab lo mana?
selama anak gue handphone, iPad, terus sama apa sih, dia buang, anak gue punya, dia buang dari apartemen dalam 1 tahun perkawinan. Kalau gue tahu gitu, hak perkawinan. Anak saya udah sabar loh. Emosi Irvina memuncak ketika mengetahui mobil yang dibeli Kimberly dari hasil jeripayahnya dijual dan hasilnya akan dibagi 2 dengan Edward. Terus mobil, halo, itu udah tahu, itu anak saya loh yang beli. Anak saya yang servis, anak saya yang beli bensin, anak saya. Dia ada modal apa? Bokondo, tau gak lo? Sudah tidak mencukupi kebutuhan anak saya, tidak mencukupi cucu saya, tapi minta 40%. Mestinya 40%, saya itu kasih aja ke Kimberly. Kimberly itu 60%, itu untuk siapa? Anaknya. Itu. Oh tidak banget. Tapi ya sudah. Ya sebagai laki-laki kayak begitu. Halo. Menanggapi ibunya dan mantan suaminya yang bersih tegang di tengah mencapai kesepakatan, Kimberly menyayangkan sikap Edward yang tak gentleman. Iya, makanya lu duduk, lu dengerin. Gimana sih lu main kabur aja? Dia mikirnya ya udah semua urusan cuma sama aku dan anak-anaknya doang. Padahal ya gimana? Lu nafkain segitu. Ya, gua selain dari itu gua harus kerja keras. Gua nggak punya rumah sendiri gitu loh. Karena menurut Kimberly, saat ini yang sangat berperan penting dalam perkembangan buah hati mereka, ya ada di tangan ibunya Kimberly. Aku kerja terus aku nitipin ke babysitter 100%, kan nggak mungkin ya. Harus ada ibuku juga gitu loh. Jadi seharusnya dia setidaknya dia merespek ibu saya dan duduk dengerin gitu loh. Sebagai seorang laki-laki yang sudah menyakiti anaknya. Padahal sebelumnya Kimberly dan Edward telah mencapai kesepakatan berdamai soal kasus penggelapan mobil. Sebagai bukti perdamaian, Kimberly mencabut laporan dan memilih sepakat untuk menjual mobil tersebut. Tadi kami juga telah membicarakan perdamaian antara kedua belah pihak dan alhamdulillah terjadi kesepakatan mengenai mobil dan juga hal-hal lainnya. Tidak ada penggelapan. Ya, dan juga di sini tidak ada penggelapan ya. Tidak, mobilnya masih ada, nanti kita akan tunjukkan dan sudah dicabut laporan kepolisian oleh klien saya, Kimberly Rider, seperti itu. Pencabutan. Geser kanan dikit boleh? Kanan dikit Kim, Edward. Oke. Meski tak menyebut secara gamblang kalau Edward pelit, pernyataan ibu Kimberly cukup membuat publik yakin bahwa hidup sederhana yang selama ini dijalani Kimberly dan anak-anaknya karena ulah Edward Akbar yang kurang bertanggung jawab. Tentu saja salah satu bukti yang dirasa cocok dengan pernyataan Irvina ketika Kimberly memutuskan untuk melahirkan anak keduanya di bidan. Mengingat banyak kalangan artis yang memiliki pamor di dunia entertain setidaknya melahirkan di rumah sakit ternama lengkap dengan fasilitas yang memadai. Besok itu kita mau ke Lembang, Bandung, karena aku mau melahirkan di sana insya Allah. Nah, kenapa kita memilih ke Lembang dan bukan balik lagi ke Inggris? Karena saat ini lagi pandemi, lagi COVID ya, jadi agak susah ya mau ke luar negeri. Apalagi ada Raydan. Nah, di saat aku sama Edward nanti akan sibuk melahirkan anak di dalam perutku ini, pastinya harus ada orang yang nemenin Raydan, Kak. Nah, di Lembang itu melahirkannya di mana, Kak? Aku itu mau melahirkan di bidan. Karena alhamdulillah experience pertama aku melahirkan itu secara normal, melahirin Raydan. Dan selama melahirkan, walaupun di rumah sakit di Inggris, aku nggak ketemu sama dokter sama sekali. Jadi yang ngurusin aku itu selama proses melahirkan adalah bidan. Kalau di sana disebut dengan kata midwife. So aku pikir why not? Kenapa nggak dengan bidan lagi kali ini? Toh mereka juga expert kan dalam bidang mereka. Jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini kita akan ada informasi yang gak kalah heboh dan happening. So tetap di Celebrity Fresh.